Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi Bu. Pagi, Bu. Oke, masih tetap semangat? Semangat, Bu. Semangat. Oke, Semangat, Bu. terima kasih. Mohon bantuannya ya. Hari ini Ibu mau memberikan materi sedikit buat kalian yang kalian mesti tetap lebih pintar daripada Ibu. Oke, sebelum Ibu mulai, dipimpin doa dulu. Ayo ketua kelasnya. Siapa? Mas Wahyu ya? Oke, Mas Wahyu. Saya, silakan. Bu. Oke. Oh ya, dipimpin doa dulu. Baik, Oke? teman-teman. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, kalau sudah berdoa, kalian sudah masuk ke Google Classroom-nya belum? Nah, Sudah, Bu. coba Belum, Bu. dibuka link Google Classroom-nya. Di Siap, situ Bu. kan sudah ada presensi. Ayo silahkan kalian presensi dulu, jangan sampai lupa untuk presensi. Presensinya itu penting. Oke, ayo Ibu beri waktu 2 menit ya untuk presensi. Silahkan, kalian presensi dulu. Sudah semua anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mulai, kita harus lebih bersemangat lagi. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, Bu. Ikuti Siap. Ibu. Tepuk semangat. Ma. Semangat. Semangat, tadi. Semangat. Oke, terima kasih apresiasinya. Kalau kita semangat belajar, otomatis suasana pembelajarannya jadi menyenangkan. Kalau belajarnya nyaman, kalian mesti akan lebih berprestasi dan kalian akan terwujud cita-citanya. Apapun itu, Ibu yakin kalian pasti bakal sukses semua. Oke, Amin. kalian tahu nggak kenapa ya? Kok sekarang itu ponsel itu merajai kita semua? Ayo di sini ada nggak yang nggak punya ponsel? Ayo, Mas Wahyu, ponselnya mesti punya kan? Punya, Bu. Baru Mas- beli malah. Weh, keren. Mas Yo mesti punya 2 ini. Ya, 2, Bu. Yang satu untuk si dia, yang satu untuk si dia, Bu. Waduh, keren itu. Mas Makanya, Yu, bagus banget itu. wah, Mbak Tri juga ini. Ponselnya berapa yo? Saya satu aja, Bu. Itu pun buluk, Bu. Waduh, ya nggak apa-apa. Yang penting kita mesti punya ponsel. Apa yang terjadi kalau kita nggak punya ponsel saat ini? Ayo coba, Mas Zen coba. Apa yo yang terjadi kalau misal Mas Zen itu saat ini nggak punya ponsel? Ya. Yang pasti kita ketinggalan informasi Bu. Betul, ketinggalan informasi. Ayo Mas Sigit, apa yang terjadi coba kalau kita nggak punya ponsel? Pusing, Bu, nggak bisa Nah, ngapa-ngapain. Yang jelas nanti kalau Hampir Mas semua, Yohanes nggih. mesti mikirnya Hampir semua. gini, aduh mau ngubungin cewekku gimana ini, kayak gitu. Yang jelas mesti ponsel itu punya pengaruh dahsyat buat kita saat ini. Kita mau nyari apa-apa di ponsel ya. Untuk materi hari ini Ibu mau membahas tentang jaringan komputer dan internet, melanjutkan pertemuan minggu kemarin. Kemarin kan sudah membahas jaringan lokal, jaringan nirkabel. Sekarang kita membahas tentang selanjutnya, yaitu tujuan pembelajarannya. Di sini kalian bisa membaca di slide yang Ibu tampilkan. Melalui metode blended learning, peserta didik menganalisis pentingnya proteksi data pribadi saat terhubung ke jaringan internet, serta menerapkan enskripsi untuk memproteksi dokumen dengan benar. Nah, di sini kriteria ketercapaian yang Ibu harapkan nanti kalian mampu memahami dan menganalisa situs web yang kalian kunjungi itu aman atau enggak. Terus yang kedua, kalian mampu menganalisa jenis koneksi data via ponsel. Kalian masih ingat enggak materi minggu kemarin? Ayo coba Mas Lintang, gimana materi minggu kemarin? Iya bagus. Selanjutnya kita nanti akan membahas lagi lebih detail kayak apa sih tentang jaringan internet itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Kalian tahu nggak kenapa kok kita nggak boleh mengakses data pribadi kalau kita menggunakan wifi umum? Ada yang tahu? Coba Mbak Tri, tahu nggak?
Oh, terima kasih. Ya, selanjutnya yang lain. Coba Mas Sigit. Ah, betul. Iya, betul sekali. Mas Wahyu, ada pendapat lain? Kenapa kok kita nggak boleh mengakses data pribadi kalau kita menggunakan WiFi umum? Karena ada hukumnya Bu, nggak boleh. Ada hukumnya. Iya, betul juga itu. Jadi kadang kayak gini, kalau kita mengakses data pribadi saat menggunakan WiFi umum, itu data kita itu rawan sekali untuk terbobol. Jadi kalau di situ ada hacker, tahu hacker kan? Nah, itu yang serem-serem kayak Bjorka itu loh. Itu bisa membobol data kita nanti. Nah, untuk materi hari ini kalian bisa melihat tayangan yang udah Ibu sediakan. Oke, sebentar ya. Kita lihat dulu. Kita play. Kita berjumpa lagi di dalam pelajaran TIK dalam pembahasan jaringan komputer dan internet dalam sebuah pembahasan komunikasi data dan proteksi. Nah, setelah mempelajari jawab ini, kalian mampu memahami komunikasi data melalui ponsel, kemudian pentingnya proteksi data pribadi saat terhubung ke jaringan internet, serta menerapkan enkripsi untuk privasi dokumen. Ini semua orang sudah menggunakan HP ya, sekarang merupakan bagian dari hidup seseorang atau jiwa seseorang adalah HP, selalu terbawa, dan HP kalau ketinggalan akan kesulitan ya. Nah, yang kita bahas ini melanjutkan dari sebuah pembahasannya kemarin ya, yaitu komunikasi data dengan ponsel dan proteksi data serta saat berinternet. Ya, kita yang pertama masuk ke jaringan komunikasi pada ponsel. Nah, komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS ya, di tiang-tiang konstruksi baja ya, itu biasanya ada beberapa tempat antenanya dipasang di situ ya. Nah, ini melalui beberapa sarana dan media, yaitu mulai jaringan komunikasi CDMA, Quad Division Multi Access, dan GSM atau Global System for Mobile ya. Nah, saya uraikan ini dari awal perkembangannya ya, dari mulai generasi pertama ini first generation. Ini adalah komunikasi data jaringan GPRS. Ini merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps ya, kilobit per second. Dengan kecepatan ini hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang ya. Nah, kemudian berkembang ke 2G ya. Ini 1G setiap tahun awal tahun 80-an ini ya. Munculnya komunikasi memakai internet, memakai ponsel ini ya. Kemudian yang generasi kedua adalah EDG, Enhanced Data Rate for GSM Evolution, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS. Ini kecepatannya bisa sampai 384 kbps. Kemudian 3G atau 3G ya, jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data Unit Mobile Telecommunication Technology ya, sehingga bisa menghasilkan kecepatan sampai 2 Mbps. Nah, ini sudah bisa mengirim pakai teks, suara, dan gambar ya, bahkan video sudah bisa dikirim dalam jaringan 3G ya. Kemudian berkembang lagi ke 3,5G ya, atau lebih dikenal dengan HSPA ini ya, High Speed Packet Access. Ini dikenal dengan nama 3,5G dan memiliki kecepatan 600 kbps sampai 10 megabit per second ya. Kemudian ada juga HSDPA, ini High Speed Downlink Packet, atau dikenal dengan nama H+ ya. Ini memiliki kecepatan stabil pada kisaran 7,2 Mbps. Kemudian yang sekarang dipakai hampir seluruh jaringan internet ya, adalah 4G atau LTE Long Term Evolution, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 megabit per second ya.
saat ini hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G. Nah, ini yang terakhir, ada yang masih berkembang dan masih dikembangkan. Ini adalah yang 5G. Ini 5G luar biasa ya. Ini teknologi lembaga, ini teknologi yang sedang dikembangkan. Diprediksi kecepatan maksimalnya 100 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 4G. Jadi bisa sampai 10 gigabit per second ya. 10 gigabit per detik. Nah, ini mendukung teknologi Internet of Things ya, IoT. Jadi untuk menjalankan mobil autonomous ya, mobil yang bisa berjalan sendiri ya, dengan panduan teknologi dari Google, ini bisa mendukung oleh teknologi 5G ya. Bisa kalian menjalankan mobil, tidak usah nyetir, langsung bisa pakai naik mobil ya, kemudian tiduran langsung nyampe ya, dengan aman tentunya ya gitu. Nah, ini contoh perkembangan dari komunikasi jaringan pada ponsel ya, dari first G ya, generasi awal, sampai 5G yang sedang berkembang ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana komunikasi pengiriman misalkan dari EMA ke SALI. Nah, ini akan dikirim ya, dikirim ke EMA, itu dikirim bukan ke SALI langsung, tapi ini akan dikirim ke BTS ya, Base Transfer Controller. Ini di antena-antena yang pakai konstruksi baja itu. Nah, kemudian dikirim ke BSC, Base Station Controller, kemudian dikirim ke MSC ya. Nah, Mobile Switching Center. Nah, ini MSC ini bertugas untuk mengetahui pengguna HP yang dituju ini apakah aktif atau di dalam jangkauan, dan mengetahui letaknya ada di mana. Nanti datanya dikirim ya, si pesan itu ke SMSC ya, Sat Message Service Center ya. Nah, di sini akan mengecek SMSC itu lewat HLR Home Location Register untuk mengetahui apakah ponsel tujuan sedang aktif dan dimanakah ponsel tujuan tersebut ya. Jadi diceknya di sini. Nanti jika ponsel sedang tidak aktif, pesan tetap disimpan di SMC itu sendiri. Menunggu MSC memberitahu bahwa ponsel sudah aktif kembali ya. SMS dikirim dengan batas maksimum waktu tunggu, yaitu validity period dari pesan SMS itu ya. Jika ponsel tujuan aktif, maka akan dikirimkan data ke MSC tujuan ya. SMS tujuan, kemudian dikirim lagi ke BSC tujuan ya. Kemudian ke pemancar, ke BTS, baru akan dikirim ke penerima. Nah ya, jadi kalau kirim data itu, pesan itu ya, ini bukan secara langsung dari HP ke HP, tapi ini proses begini, proses dari EMA, si EMA ini ya ke BTS, BSC Control, ke MSC Shortmessage, kemudian ke MSC lagi, BSC, BTS, proses pengiriman SMS ya, atau paket data atau apapun ya. Jadi ini lewat jaringan seperti ini ya. Oke. Kemudian komunikasi data dengan ponsel ya. Nah, misalkan ada dua perangkat, atau misalkan laptop atau notebook dengan HP ya, ini bagaimana cara mengirimkan data atau paket data ya. Apakah memang melalui BTS lagi ya. Nah, sebenarnya ada cara sederhana kalau jarak dekat ini ya, misalkan mengirimkan file atau apa ya, ini bisa terkirim. Yang paling mudah yang sudah kalian lakukan dengan apa? Ya, tentunya ini dengan kabel data ya, dengan kabel data yang pertama ya.
Nah, cuman ini kabel data kan terbatas ya, terbatas pada panjang kabel ya. Ya paling kabel data tuh mungkin ada paling 2 atau 4 meter ya, itu tergantung merek dan ukurannya. Kemudian ada lagi komunikasi data dengan ponsel itu ya, ini tanpa melalui BTS itu ya. Tentu ini jaraknya yang dekat. Jarak dekat kadang-kadang bisa juga digunakan keyboard ya, keyboard atau mouse ya. Nah, ini dengan gelombang elektromagnetik ya. Dengan menggunakan apa? Ya betul ya. Dengan menggunakan ini apa ini coba ya. Ini masukkan ke port USB ya, port USB dimasukkan. Ini menggunakan Bluetooth ya. Nah, ini komunikasi data dengan ponsel bisa menggunakan Bluetooth ya, menggunakan elektromagnetik 2,45 GHz. Cuman jangkauannya ini rata-rata hanya sampai 10 meter ya. Nah, kemudian yang terakhir komunikasi data dengan ponsel itu adalah ya memakai koneksi ke suatu jaringan ya, dengan memakai WiFi tentunya ya, karena tidak mungkin memakai kabel ya. Jadi memakai WiFi, maka ini bisa koneksi antar HP ya, bisa mengirim pesan, data atau apa. Ya, ini paling memakai WiFi jaraknya 100 meter ini. Oke, sudah ya. Nah, jadi materi hari ini tentang koneksi data dengan ponsel, komunikasi data dengan ponsel. Kalau kalian bisa menarik kesimpulan, apa coba yang kalian simpulkan dari tadi, yang tayangan tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba, Mas Lintang coba simpulkan dulu. Apa kesimpulan dari video tadi? Mas Lintang bisa menyimpulkan apa? Oke, ya bagus. Tapi jangan lupa kalian catat yang poin-poin penting yang tadi belum sempat kalian catat. Untuk link tayangannya sudah Ibu unggah di Google Classroom, kalian bisa mengambil di situ. Mungkin yang poin-poin yang kalian masih lupa, silahkan kalian catat. Terus kalau misal kalian ada pertanyaan, terus ada kata-kata yang kalian belum tahu, kalian bisa nanti berliterasi, kalian menggunakan handphone kalian, gadget kalian, menggunakan Google Voice. Di situ gampang banget kalian pakai. Biasa kan kalian pakai Oke Google gitu. Oke, untuk sekarang setelah kalian tadi nonton, kalian sudah tahu kesimpulan tadi dari apa materi hari ini, silahkan kalian berkelompok. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi ya kemarin sesuai dengan tes yang sudah kita lakukan. Kelompoknya masih sama dengan yang minggu kemarin. Kita akan membahas tentang jaringan komunikasi di ponsel, LKPD-nya akan Ibu bagikan. Sudah mendapatkan semua anak-anak LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, untuk LKPD-nya kalian juga bisa akses di Google Classroom-nya. Siapa tahu kalian mau baca-baca di rumah. Bu harapkan kalian tetap belajar ya nanti di rumah. Jangan cuman nge-game aja, HP bagus-bagus buat nge-game terus. Eman-eman. Nah, di sini nanti kalian bisa scan barcode LKPD-nya, terus kalian download. Oke, ini kalian nanti literasi. Kalau ada kata-kata yang kalian asing, yang kalian belum ngerti, silakan sebelum kalian tanya, kalian berliterasi dulu. Biasakan sebelum tanya itu kalian mencari tahu dulu. Nanti kalau mencari tahu kok tidak tahu, ayo kita diskusikan bareng-bareng. Kalau Ibu tahu, Ibu jawab. Kalau Ibu nggak tahu, ya mohon maaf. Itu PR buat Ibu, nanti Ibu akan cari tahu. Mungkin tanya dengan teman-teman guru yang lain atau Ibu juga akan berliterasi. Biar kita sama-sama belajar ya anak-anak. Oke. Kita diskusi dulu. Ayo silahkan Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Sudah semua? Oke, kalau sudah coba
salah satu dari kalian, dari kelompok siapa yang mau presentasi dulu? Kelompoknya Mbak Tri mungkin? Oke, Iya, Bu. terima kasih Mbak Tri. Iya. Oke, keren banget presentasinya, sip. Mungkin yang lainnya yang belum presentasi bisa nyontoh tadi punya Mbak Tri. Atau kalian juga bisa lebih bagus. Yang belum presentasi, seperti biasanya, Ibu minta kalian tetap presentasi di luar jam ini, nanti kalian presentasi mandiri, terus kalian nanti hasil presentasinya itu kalian rekam, terus diunggah ke Google Classroom. Seperti biasa, jadi minggu depan nanti kita tampilkan hasil presentasi kalian masing-masing di sini. Oke. Ada pertanyaan nggak anak-anak ini? Oh, oke, terima kasih. Ibu rasa udah jelas ya. Kita kerjakan kuis sekarang. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita kerjakan kuis. Untuk link kuisnya ada juga di Google Classroom. Nah, oke sudah? Ibu beri Sudah, waktu. Bu. Oke, Ibu beri waktu 5 menit aja ya. Kuisisnya gampang-gampang, kalian mesti bisa. Kalau kalian tadi memperhatikan videonya, kalian aktif diskusi, pasti bisa mengerjakan kuisisnya. Ayo Ibu beri waktu 5 menit, silahkan. Oke, terima kasih. Nilai kalian bagus-bagus semua. Yang remedi nggak ada di sini. Hanya satu anak ya, Mas Zaki, masih kurang dikit nilainya. Nanti untuk penjadwalan remedi bisa dilihat di Google Classroom ya. Terus untuk yang lain keren semua. Mas Zaki juga jangan berkecil hati. Kita nanti mesti bisa. Kita belajar bareng nanti nggih. Nanti akan Ibu kirimkan untuk remedinya, jadwal remedinya. Sekarang kesimpulan apa ya yang bisa kalian tarik dari pembelajaran hari ini? Ayo coba, Mas Sigit. Oke, terima kasih Mas Sigit. Bagus. Ada yang lain, ada yang berpendapat yang lain? Apa yang bisa kalian simpulkan coba dari awal sampai akhir? Kalian tadi nonton video, terus kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Ada kesimpulan yang lain? Coba Mas Zen. Oke, bagus. Sip, berarti kalian lebih pintar daripada Ibu. Ibu juga masih harus belajar ini dari kalian. Karena gini, untuk komunikasi pada ponsel terutama materi ini, perkembangan teknologi itu kan sangat cepat. Sementara Ibu ini lahirnya di zaman baula. Kalian ini lahirnya begitu lahir sudah tahu ponsel. Jelas kalian mesti lebih pintar daripada Ibu. Ibu malah seneng kalau kalian lebih pintar. Ibu gak ngerasa minder kalau Ibu gak ngerti. Malah aneh kalau kalian lebih pintar, Ibu bisa belajar juga dari kalian. Nah, untuk quote dari ini, good is not enough if better is possible. Ibu yakin kalian mesti bisa. Artinya apa, Bu? Bu, Baik artinya itu apa, tidak Bu? cukup jika lebih baik itu mungkin. Oke anak-anak, Ibu rasa hari ini sudah cukup. Kalian sudah belajar dari awal sampai akhir. Masih ada pertanyaan nggak terkait tadi materi mungkin atau hal-hal yang berhubungan dengan ponsel? Cukup, Bu. Oh cukup. Cukup jelas, Bu. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Tugasnya yang sudah Ibu share juga tadi di Google Classroom. Kalian nanti harus bisa mendeteksi perangkat apa yang bisa terhubung dengan ponsel. Di rumah kalian kan tidak cuma satu kan ponselnya? Iya, Bu. Masih ada banyak. Kalian nanti mendata, mengisi perangkat-perangkat apa saja yang bisa terhubung dengan ponsel A. Ponsel A mereknya apa, terus koneksinya gimana, perangkat apa itu juga koneksinya gimana, apakah dengan wifi, apakah dengan bluetooth, apa dengan kabel, seperti tadilah. Untuk petunjuk pengisiannya ada di Google Classroom. Google Classroom-nya masih terbuka, kalau kalian nanti mau diskusi, boleh Ibu open diskusi, tidak fast respon ya. Oke, untuk yang terakhir,
kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, tadi dibuka dengan doa, kita akhiri dengan doa. Mas Wahyu, Siap Bu, saya Bu. dipimpin doa, ayo kita Oke. akhiri. Mari teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa bareng-bareng. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Sama-sama Terima Bu. kasih atas perhatiannya semua. Bu Tita akhiri untuk perjumpaan hari ini. See you next week. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima Amin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Hebat, Bu wabarakatuh. Tito. Master ini Bu, master luar biasa.